Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maya Firdausi Faridani. Perkenalkan nama saya Nadia Mawada Zulfa. Perkenalkan nama saya Atis Nadari Fatona. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tahu. Emang apa sih? Tanya saya. Yuk kita kasih tahu. Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini melambangkan persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Berasal dari kitab Sutasoma, karya Bhutan Tular pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang suku Tengger. Suku Tengger adalah subetnis Jawa yang tinggal di kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, meliputi wilayah Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Mereka mempertahankan agama Hindu Jawa, adat istiadat kuat sejak Majapahit, serta tradisi khas seperti upacara Yatnya Kasodo dan legenda Roro Anteng Joko Seger. Selanjutnya, ada sistem kepercayaan agama dan upacara adat yang ada di suku Tengger. Sistem kepercayaan agama suku Tengger yaitu 1. Pemujaan leluhur dan alam. Sangat kuat memuja roh, leluhur, danyang, dan alam semesta. Dengan Bromo dianggap suci dan dewa penjaga. 2. Sang Hyang Agung. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan melalui alam dan leluhur. 3. Hindu Mahayana. Mengikuti ajaran Hindu kuno yang terintegrasi dengan kepercayaan lokal, berbeda dari Hindu Bali, tanpa kasta. 4. Hukum karma dan reinkarnasi. Kehidupan saat ini dipengaruhi kehidupan sebelumnya, dan mereka percaya pada kelahiran kembali. 5. Primbon. Kitab suci berisi ajaran dan mantra yang ditulis di daun lontar. Di desa tertentu seperti Ngadas, penganut agama beragama Buddha mencapai 50%, Islam 40%, dan Hindu 10%. Meskipun mayoritas Hindu, kehidupan beragama sangat harmonis dengan warga Muslim, terutama di wilayah yang lebih rendah atau pinggiran. Upacara adat dan tradisi yang ada di suku Tengger yaitu seperti Yatnya Kasodo, upacara karo, unan-unan. Yatnya Kasodo yaitu ritual tahunan di Pura Luhur, Poten, dan Kawah Bromo sebagai penghormatan kepada Roro Anteng dan Joko Seger, di mana warga melarungkan ongkek atau sesaji hasil bumi dan ternak. Upacara Karo. Upacara Karo adalah perayaan tahun baru masyarakat Tengger yang dilangsungkan pada bulan kelima atau Karo sebagai wujud syukur dan penyucian diri. Unan-unan. Unan-unan adalah upacara adat besar yang dilakukan secara berkala, biasanya setiap 5 tahun sekali untuk membersihkan desa. Lalu ada pakaian dan rumah adat di suku Tengger. Pakaian adat suku Tengger. Pakaian adat suku Tengger di lereng Bromo identik dengan penggunaan sarung untuk menahan dingin, terutama digunakan dalam upacara adat seperti kasada dan karo. Rumah adat suku Tengger. Rumah adat suku Tengger adalah hunian tradisional di lereng Gunung Bromo. Ciri khas dan karakteristik rumah adat suku Tengger: material dan struktur, bentuk atap, tata ruang, minimalis jendela, bale-bale, dan karakteristik lingkungan. Setelah itu, suku Tengger juga mempunyai bahasa dan mata pencarian loh. Bahasa daerah suku Tengger. Bahasa Tengger adalah dialek bahasa Jawa yang dituturkan oleh suku Tengger di sekitar pegunungan Bromo, seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Bahasa ini merupakan turunan Jawa Pertengahan, memiliki tingkat tutur, mongko atau krama, dan digunakan dalam keseharian serta ritual adat.
Mata pencaharian. Mata pencaharian utama masyarakat suku Tengger di lereng Gunung Bromo adalah sebagai petani atau peladang. Banyak warga beralih atau merangkap profesi sebagai pelaku usaha wisata, termasuk penyedia jasa, jeep, kuda, ojek, penginapan, serta penjual souvenir. Suku ini memiliki makanan khas dan kesenian seperti tarian Roro Anteng dan Coka Seger. Makanan khas suku Tengger yaitu nasi aron, iga sapi, dan sawut kapur. Tari Roro Anteng dan Coka Seger adalah tarian kolosal suku Tengger yang menceritakan legenda asal-usul upacara Yatnyakasada. Tarian ini mengisahkan cinta Roro Anteng dan Coka Seger. Ada juga sistem kepemimpinan adat. Sistem kepemimpinan adat. Kepemimpinan adat suku Tengger berlandaskan pada pola dualisme yang harmonis, menggabungkan kepemimpinan administratif atau kepala desa dan kepemimpinan spiritual tradisional atau dukun pandita. Dukun pandita memegang peran sentral dalam pemimpin ritual adat, menjaga acara leluhur, serta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, didukung oleh legend dan wong sepuh. Apa sih hubungan suku Tengger dengan alam? Hubungan suku Tengger dengan alam. Suku Tengger memiliki hubungan harmonis dan sakral dengan alam, memandang Gunung Bromo sebagai kawasan suci atau Gunung Brahma. Sekarang kita akan mengenal suku Toraja. Suku Toraja. Suku Toraja adalah kelompok etnis asli Indonesia yang mendiami daerah pegunungan di bagian utara Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Di suku Toraja ada kepercayaan adat dan upacara adat loh. Yuk simak. Sistem kepercayaan agama yang ada di suku Toraja yaitu 1. Aluk Todolo. Aluk Todolo yaitu jalan leluhur yang mencakup aturan agama, adat, dan etika. Kepercayaan ini mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan arwah. 2. Puang Matua. Puang Matua dianggap sebagai pencipta langit dan bumi, dewa tertinggi yang menjadi pusat kepercayaan. 3. Ada Tomembali Puang. Tomembali Puang ini yaitu keyakinan bahwa arwah leluhur yang telah meninggal dan melalui upacara yang benar akan menjadi dewa atau penjaga yang memberikan berkat kepada keturunannya. Upacara adat dan tradisi yang ada di suku Toraja yaitu ada Rambu Solo, Mak Nini. Rambu Solo yaitu upacara kematian atau ritual pemakaman megah untuk mengantarkan arwah ke Puyo atau alam baka. Upacara ini melibatkan penyembelihan kerbau dan babi sebagai bentuk penghormatan dan status sosial. Mak Nini. Mak Nini adalah tradisi membersihkan jenazah leluhur, mengganti pakaiannya dan menyemayamkannya kembali. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada keluarga yang telah meninggal. Selanjutnya ada pakaian adat dan rumah adat di suku Toraja. Baju adat Toraja adalah busana kaya makna untuk wanita, baju pokok, dan pria sepa talung buku. Ditandai warna mencolok, merah, kuning, putih, hitam, melambangkan kehidupan, keberanian, kemuliaan, dan kematian, serta status sosial. Rumah adat suku Toraja dikenal dengan nama Tongkonan, sebuah rumah panggung kayu khas Sulawesi Selatan dengan atap melengkung menyerupai perahu atau tanduk kerbau. Ciri khas rumah adat suku Toraja: arsitektur dan konstruksi, arah hadap dan posisi, ukuran dan warna, fungsi sosial, filosofi. Toraja ada bahasa dan juga mata pencaharian loh. Bahasa Toraja atau Toraja Sadan adalah bahasa daerah suku Toraja yang termasuk rumpun Austronesia. Bahasa ini digunakan oleh masyarakat di Tanah Toraja, Toraja Utara, dan sebagai Luwu di Sulawesi Selatan. Mata pencaharian utama suku Toraja di Sulawesi Selatan adalah bertani dan berkebun dengan komoditas unggulan berupa kopi Arabica, serta menanam padi, cengkeh, sayuran, dan buah-buahan. Perkenalkan, nama saya Eka Sarlosa Imani. Saya akan bahas makanan dan kesenian di suku Toraja. Di suku Toraja ada makanan khas, yaitu bakpiong, pantolo pemarasan, dan dangkot. Di kesenian, mereka mempunyai tari,
yaitu Tari Pakelu. Tari Pakelu adalah tarian kegembiraan yang dibawakan oleh gadis-gadis dengan gerakan lemah gemulai, kaki bercingkrak, dan tangan gemulai atau patah-patah. Tarian ini diiringi gendang dan seluring dalam acara pernikahan atau syukuran. Toraja juga memiliki lagu daerah loh. Yuk kita lihat. Suku ini juga memiliki senjata loh. Ada beberapa senjata yang kita jelaskan loh. Yuk kita lihat. Wotoko atau lapok adalah barang tradisional khas suku Toraja, Sulawesi Selatan yang dikenal tajam dan sering dijadikan benda pusaka atau souvenir. Bilanya lurus terbuat dari baja, sering diukir khas Pak Tedong dan digunakan untuk upacara adat, pertahanan diri, serta sebagai simbol keberanian dan kehormatan. Di suku Toraja memiliki sistem kepemimpinan dan aturan adat loh yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sistem kepemimpinan adat. Sistem kepemimpinan adat Toraja berbasis pada struktur sosial atau tanah dan tongkonan atau rumah adat. Pemimpin bertanggung jawab mengatur kehidupan, adat, dan perselisihan masyarakat, seringkali didominasi oleh kaum laki-laki. Aturan adat suku Toraja ada rambu solo, rambu tukok, mangrora benua, maknine, penyembelihan kerbau, sistem perkawinan monogami, gotong royong. Terakhir yaitu kita membahas tentang hubungan suku Toraja dengan alam. Yuk simak. Hubungan masyarakat Toraja dengan alam sangat erat, sakral, dan harmonis. Karena alam dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan kepercayaan Aluk Tudolo. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa kekuatan leluhur dan roh Deata hadir di berbagai unsur alam sehingga masyarakat memiliki etika untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan dianggap bagian penting dari tongkonan yang harus dilestarikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.